Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, beserta orang tua atau wali yang mendampingi. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, diinformasikan kepada seluruh peserta pelepasan wisudawan dan wisudawati FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung agar tidak meng-unmute atau mengaktifkan mikrofon ketika rangkaian acara berlangsung. Kemudian, himbauan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati agar dapat didampingi oleh orang tua atau wali masing-masing ketika rangkaian acara sedang berlangsung. Mohon perhatian.
kepada seluruh peserta pelepasan wisudawan dan wisudawati FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara pelepasan wisudawan dan wisudawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2021. Solawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada figur terbaik kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Profesor Ahmad Ali Nurdin, MA PhD. Yang kami hormati, Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Dr. Muhammad Dulkiyah, MSI. Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin, MAG. Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Dr. Muhammad Zuldin, MSI. Kemudian yang terhormat, Ketua Jurusan di Lingkungan FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung beserta jajarannya. Yang terhormat, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung beserta jajaran. Yang terhormat, para orang tua wisudawan dan wisudawati yang telah hadir, dan tak lupa seluruh peserta pelepasan wisudawan dan wisudawati FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang kami hormati dan kami banggakan. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, izinkan saya selaku pemandu acara untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Acara pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, lalu pengumuman lulusan terbaik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian diakhiri oleh doa dan penutup. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, marilah kita awali acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudari Kholisotul Amalia disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس Nama yang media sih kemana? Udah di mana? Media itu. تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Holisatul Amalia. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya
kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita saksikan selayang pandang FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. UIN Sunan Gunung Jati Bandung merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Jawa Barat. UIN Sunan Gunung Jati Bandung memiliki visi menjadi universitas Islam negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN tahun 2025 dengan moto akademik wahyu memandu ilmu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung merupakan fakultas ke-8 yang berdiri pada tanggal 24 September 2013. Basis filosofi pendirian FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung adalah sebagai wahana pembangunan nasional di bidang pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang didasari nilai-nilai Pancasila dan agama khususnya Islam. Basis filosofi ini diterapkan untuk mendukung sistem pendidikan nasional dalam rangka memantapkan ketahanan nasional, serta mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya, sambutan dari perwakilan wisudawan dan wisudawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung kepada Saudara Sofyan Aditya Pratama, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Profesor Ahmad Ali Nurdin, MA PhD. Yang terhormat Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Muhammad Julkiah, MSI. Yang terhormat Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin, MAG. Yang terhormat Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Muhammad Juldin, MSI. Yang terhormat Ketua Jurusan Administrasi Publik, Bapak Khairul Umam, SIP, MAG. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Administrasi Publik, Bapak Faisal Fikri, SS, MAG. Yang terhormat Ketua Jurusan Sosiologi, Bapak Kustana, MSI. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Sosiologi, Bapak Dr. Dede Syarif, SOS, MAG. Yang terhormat Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang saya kagumi dan juga banggakan, rekan-rekanku sekalian wisudawan wisudawati ke-81 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul dalam acara pelepasan wisudawan-wisudawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpah luakan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah membawa umatnya ke peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Sofyan Aditya Pratama, mahasiswa jurusan Administrasi Publik, mewakili rekan-rekanku sekalian wisudawan dan wisudawati untuk menyampaikan sepatah dua patah kata guna mencurahkan dalam menguntai riuhnya hati kami. Para hadirin yang terhormat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah menjadikan tempat tumpuan kami kurang lebihnya 4 tahun, tempat di mana kami belajar, berdiskusi, membangun akhlak, dan berinteraksi, mengabdi kepada masyarakat, serta melakukan penelitian ilmiah guna mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. Dan juga telah menjadikan wadah bagi kami untuk memahami ilmu dalam lingkup sosial, ranah politik, dan juga tak bisa dipungkiri menambah wawasan, kemudian juga gagasan, melangkah ke depan lebih maju menjadikan siapa kami hari ini. Dan terkhususnya, saya pribadi sangat bangga dan bersyukur menjadikan salah satu keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, karena banyak sekali pengalaman dan juga pelajaran yang telah saya dapatkan. Para hadirin yang kami hormati, ucapan terima kasih yang mendalam kepada dekan beserta jajarannya, kepada para dosen, dan juga segenap Civitas Akademika, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membimbing, mengasah intelektual, mengajarkan moral maupun spiritual selama kami menimba ilmu. Tak terasa waktu begitu cepat kami lalui, begitu banyak hal yang telah kami perbuat selama proses perkuliahan berlangsung. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada dosen, kepada para dosen, dekan beserta jajarannya, dan juga Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala kesalahan, kekurangan, dan kehilapan kami selama kami menjadi mahasiswa. Banyak sekali hal yang sangat berarti yang telah kami dapatkan selama masa perkuliahan. Semoga itu bisa menjadikan bermanfaat bagi kami sekarang dan juga kelak. Dan tidak lupa pula kepada rekan-rekanku sekalian, wisudawan dan juga wisudawati, memohon doa restunya, semoga kami semua benar-benar lepas setelah menyandang gelar kesarjanaan, dapat berperan sebagai aktor intelektual di tengah-tengah masyarakat, dengan membawa nama baik alma mater kehormatan. Para hadirin yang kami hormati, teruntuk rekan-rekanku sekalian, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya ucapkan selamat bahwa kalian telah menyelesaikan studi kesarjanaan. Namun harus kita sadari bahwasanya ini bukan merupakan akhir dari
segala perjuangan kita, melainkan ini awal langkah daripada perjuangan kita. Maka dari itu, bahwasanya sukses itu ada di depan mata kita, tapi ia tidak akan pernah datang menghampiri, melainkan kita menjemputnya dengan cara bekerja keras. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wisudawati yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, sambutan sekaligus penyerahan kembali kepada orang tua mahasiswa oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung kepada yang terhormat Bapak Profesor Ahmad Ali Nurdin MA PhD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para wakil dekan 1 yang mungkin mengikutinya secara online karena ada tugas di luar. Wakil dekan 2 juga ada rapat di Al-Jamiah. Wakil dekan 3 alhamdulillah ada hadir di hadapan kita semua. Para kajur, ada kajur sosiologi, kajur ilmu politik, dan kajur administrasi publik yang ada mengikuti acara ini secara online. Begitu juga para sekjur, baik itu sekjur AP, sosiologi, dan ilmu politik, para dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh civitas akademika yang saya hormati. Tentu yang saya hormati dan saya banggakan para orang tua wisudawan dan wisudawati, dan tentunya para calon wisudawan dan wisudawati yang akan diwisuda besok hari yang saya hormati dan saya banggakan. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita panjang umur sehingga kita bisa berkumpul meskipun dalam suasana COVID-19 dan kita melaksanakannya secara daring atau online. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Hadirin yang berbahagia, saya atas nama pimpinan fakultas, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada calon wisudawan, wisudawati yang akan diwisuda besok hari. Saya juga mengucapkan selamat tentunya kepada para orang tua wali wisudawan dan wisudawati karena berkat dorongan dan kerjasama dari para wali wisudawan atau orang tua dari wisudawan wisudawati sehingga mereka para wisudawan dan wisudawati bisa sukses sampai mereka lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen, para tenaga kependidikan, staf TU, dan seluruh keluarga besar FISIP yang telah mengantarkan mereka sukses bisa mendapatkan gelar sebagai sarjana. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah
kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita semua menghadiri acara pelepasan, karena ada sekitar 80 lebih pada wisuda kali ini yang akan diwisuda dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tentu saya sebagai dekan ingin memberikan beberapa saran dan amanat kepada terutama para wisudawan dan wisudawati. Yang pertama, saya meminta para wisudawan dan wisudawati untuk terus menjaga alma mater kita, menjaga nama baik FISIP, menjaga nama baik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi ketika Anda berkiprah di masyarakat, mulai menjadi alumni, jagalah nama baik lembaga. Karena harum dan jeleknya lembaga tentu salah satunya ditentukan oleh kiprah alumni di masyarakat. Kita sudah bekali ilmu-ilmu sosiologi, ilmu administrasi publik, dan itu saya kira bisa diamalkan di masyarakat. Yang kedua, seperti tadi disebutkan oleh perwakilan wisudawan bahwa wisuda itu bukan dari akhir pendidikan, bahkan mungkin ini adalah awal dari pendidikan yang real, bukan pendidikan di bangku kuliah, tapi pendidikan di masyarakat. Pendidikan itu adalah pencarian, karenanya pencarian itu tidak ada batasnya. Kita terus mencari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita terus mencari ilmu dari mulai bulean sampai ke liang lahat. Ingat bahwa pendidikan itu bukan sekedar mencari ilmu, tetapi juga mengembangkan pertemanan, mengembangkan network, mengembangkan jaringan. Pendidikan atau kuliah bukan hanya sekedar mendapatkan IPK tinggi. Tentu saya sebagai dekan bangga kalau Anda mendapatkan nilai tinggi sehingga mendapatkan wisudawan cum laude atau mendapatkan pujian. Tetapi bagi rekan-rekan sekalian yang nilainya kurang bagus, jangan terlalu kecewa. Karena inti dari pendidikan itu bukan hanya ijazah dan bukan hanya IPK. Inti dari pendidikan adalah tentu kita membangun karakter, mengganggu sikap, bagaimana kita menyikapi hidup sehingga kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pencarian tentu harus dibarengi dengan membaca. Karenanya meskipun Anda sudah diwisuda, teruslah membaca. Saya teringat dengan kiai saya beramanah ketika itu, paling sedikit Anda harus baca 50 sampai 100 halaman textbook setiap hari. Karena yang membedakan Anda dengan orang lain adalah pengetahuan Anda yang ada di kepala Anda. Dan itu bisa dilakukan dengan membaca. Tentu selain membaca teks, Anda juga harus membaca konteks. Anda juga harus membaca situasi. Karena Anda lulusan FISIP, maka harus Anda bisa membaca situasi sosial politik di masyarakat. Karena itu ketika Anda bisa beradaptasi dengan masyarakat, karena Anda penuh dengan ilmu, baik ilmu yang diambil dari teks atau ilmu yang diambil dari konteks, dari kehidupan sehari-hari. Hari ini adalah hari Jumat, dan ini adalah hari yang berkah saya kira. Karenanya pesan saya ingin mengambil bagaimana pembelajaran yang ada dalam surat Al-Kahfi. Di situ ada cerita atau kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Saya kira ini pelajaran yang menentukan atau bisa kita mengambil hikmahnya dari proses pendidikan. Di situ disebutkan misalkan Nabi Musa pernah ditanya, apakah ada orang yang lebih alim, lebih tahu dari Nabi Musa? Tentu karena Nabi Musa adalah seorang nabi, seorang rasul, kemudian dia mungkin lupa, dia mengatakan bahwa tidak ada lagi yang lebih alim dari aku, kata Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa itu kemudian ditegur oleh Allah, dan Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menegur Nabi Musa. Kata Jibril, ada orang yang lebih alim dari Nabi Musa, dan Allah meletakkan ilmunya pada orang itu. Nabi Musa tentu dengan teguran itu dia merasa
teringatkan bahwa ternyata fauqazi ilmin alimun, bahwa di atas yang berilmu itu selalu ada yang lebih pandai. Karenanya Anda baru S1, maka teruslah mencari ilmu. Nabi Musa misalkan kemudian ingin mencari siapa hamba Allah yang dititipkan ilmu oleh Allah itu, kata Jibril seperti terekam dalam Al-Kahfi, mereka atau orang yang soleh itu ada di antara Majma'al Bahrain, persambungan antara dua bahar. Bahar itu adalah lautan. Maka Nabi Musa mencari orang itu, make it short, bikin kita pendek cerita itu, akhirnya ketemulah Nabi Musa dengan apa yang disebut dengan Nabi Khidir. Dan Nabi Musa ingin belajar dari Nabi Khidir, tetapi Nabi Khidir memberikan beberapa persyaratan. Jangan bertanya dulu kalau aku melakukan sesuatu yang di luar nalarmu. Kira-kira dosen juga begitu. Jangan bertanya dulu kalau misalkan para mahasiswa belum tahu apa hikmah yang ada pada yang disampaikan oleh para dosen. Bahwa kalau Nabi Musa ingin mengikuti belajar kepada Nabi Khidir, boleh ikut tapi jangan banyak bertanya. Kira-kira begitu. Kemudian berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir sampai mereka ke sebuah tempat. Kemudian Nabi Khidir ketika itu dengan Nabi Musa berangkat naik perahu, sampai di tepian perahu itu oleh Nabi Khidir dilubangi. Sebagai seorang yang Nabi Musa bertanya tentunya, ini kita sudah diantar bahasa Sundanya ke nyebrang sungai, tetapi kenapa itu perahunya dilubangi? Kata Nabi Musa, engkau zalim ya Khidir. Nabi Khidir, Anda inilah satu, Anda kan sudah saya sebutkan, jangan dulu tanya, nanti ada hikmahnya. Berjalanlah mereka yang selanjutnya, kemudian bertemu dengan dua anak kecil, yang anak kecil itu sedang tidur-tiduran di bawah pohon rindang, kemudian oleh Nabi Khidir dua anak itu dibunuh. Tentu Nabi Musa mengkoreksi mengapa membunuh orang tanpa alasan. Terus berlanjut, yang ketiga Nabi Musa dan Nabi Khidir mendapatkan sebuah tempat, kemudian membangunkan sebuah rumah, dan rumah itu ada di tempat kampung yang orang-orangnya pelit, dan karena pelit maka Nabi Musa berkomentar, Anda bisa mengambil ujroh dari pembangunan itu. Maka Nabi Khidir mengatakan, inilah saatnya kita berpisah karena engkau tidak sabar. Baru dijelaskan apa hikmahnya. Yang pertama, mengapa dia membolongi perahu, karena perahu itu punya orang miskin, dan di depan ada raja yang suka merampas perahu yang baik, maka kita bolongi. Yang kedua, mengapa anak itu dibunuh? Karena orang tuanya ada orang yang solih, dan anak itu dikhawatirkan akan membuat orang tuanya menjadi kafir. Dan yang ketiga, bahwa di bawah rumah itu ada kanzun, ada harta bagi anak yatim yang masih kecil, karenanya dibangunkan rumah oleh itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Khidir tersebut? Ternyata fauqazi ilmin alimun, bahwa setiap yang berilmu itu masih ada di atasnya. Kita tidak bisa mengatakan begitu. Yang kedua, bahwa ketika kita belajar, ketika kita menulis skripsi, Anda patuhi mungkin jengkel kepada dosen karena dikoreksi, dicoret-coret dan sebagainya. Padahal hikmahnya adalah supaya Anda skripsinya menjadi bagus, layak terbit dan lain sebagainya. Begitu juga para dosen yang lainnya. Itu kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa yang kita ambil dari daerah timur. Ada kisah yang kedua yang saya ambil dari Romawi atau daerah barat. Kalau tadi dari timur dengan Arabnya, kalau ini Romawi. Saya teringat dengan cerita Marcus Aurelius, dia seorang kaisar Romawi yang menuliskan di dalam bukunya Meditation. Dia menulis, buku ini ditulis 2000 tahun yang lalu, sering diulang oleh Prof. Makin. Saya ingat ketika ketemu di Lampung, saya cerita bahwa saya senang dengan pidato Anda terkait ini.
Jadi Aurelius itu kaisar Romawi ketika dia perang melawan Germania 2000 tahun yang lalu, dia mencatat, dia selalu mendokumentasikan kebaikan-kebaikan gurunya, kebaikan-kebaikan dosen. Kalau itu dia catat, bukan hanya kebaikan dosen, bahkan ilmu yang diberikan oleh semua orang yang dia dapatkan dia catat. Contohnya misalkan dalam bukunya itu Marcus Aurelius menyebutkan, saya belajar akhlak dan kendali diri dari kakek saya Verus. Saya belajar tidak membuang waktu percuma dari teman saya Diognetus. Saya belajar disiplin dari teman saya Rusticus. Dan saya belajar kemandirian dan kepercayaan dari Apollonius. Banyak teman-temannya yang dia tulis, banyak teman-temannya yang dia tuliskan di buku itu untuk mengingat, mendata bagaimana kebaikan dari para gurunya. Saya kira Aurelius ini juga mungkin terinspirasi oleh Sayyidina Ali yang mengatakan bahwa setiap yang mengajarkan ke saya meskipun hanya satu huruf dianggap sebagai guru. Karenanya Anda mungkin sekarang ada HP, catatlah kebaikan para dosen ilmu sosiologi, mungkin yang bahasa Arab, ilmu politik, dan lain sebagainya. Jangan Anda lupakan. Bahkan mungkin Anda catat kebaikan staf tenaga TNI, Anda juga mungkin punya berteman dengan sesama di organisasi intra dan ekstra. Oleh Anda dicatat kebaikan-kebaikan itu sebagai tanda terima kasih Anda kepada teman-teman Anda, bahkan kepada pacar Anda. Saya kira harus Anda tulis itu. Mungkin ada beberapa kali Anda putus cinta karena tidak cocok misalkan lain sebagainya. Pasti Anda mendapatkan pelajaran dari teman-teman Anda termasuk yang putus cinta itu. Saya teringat dengan filosof Denmark, nama lengkapnya namanya Kierkegaard. Namanya Kierkegaard, nama lengkapnya saya kira kalau nggak salah nama lengkapnya itu adalah dia orang-orang Jerman, memang bahasanya jadi Søren Ebbe Kierkegaard. Nah, dia seorang filosof eksistensialis. Dia eksistensialis. Nah, ini berkaitan dengan pacar ini ya. Jadi Kierkegaard itu tidak menikah. Mengapa tidak menikah? Ketika usia 20 tahun, dia adalah seorang filosof yang mentereng, tahu segala macam. Kemudian dia putus cinta, dia tergila-gila oleh Regine Oslen yang sangat cantik. Tapi putus cinta, karena putus cinta maka dia uzlah. Dia menyendiri sampai dia tidak menikah. Tapi pembelajaran dari putus cinta itu dia jadikan sebagai energi positif sehingga dia menjadi ilmuwan yang sampai sekarang orang tahu siapa Kierkegaard. Dia menuliskan beberapa buku tentang eksistensialis filosofis. Misalkan ada bukunya Fear and Trembling. Ada bukunya Philosophical Fragment. Saya kira itu adalah beberapa catatan yang harus kita teladani. Karenanya saya menginginkan kepada wisudawan dan wisudawati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk selalu belajar, untuk selalu membaca teks, membaca konteks, membaca masyarakat sehingga Anda bisa menjadi alumni-alumni yang sukses. Karenanya saya kira wisuda itu adalah, saya inginkan wisuda adalah wilujeng sukses damel. Kira-kira lah menjadi orang-orang yang sukses. Saya kira itu tidak panjang lebar. Saya hanya ingin mengingatkan wisudawan dan wisudawati untuk terus mencari ilmu. Bisa Anda melanjutkan S2, S3, bisa juga Anda bekerja dan lain sebagainya. Akhirnya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, setelah para wisudawan ini kita didik di Padepokan Sunan Gunung Jati, secara resmi pada hari ini saya serahkan kembali kepada para orang tua wisudawan dan wisudawati. Kami sudah mendidik mereka, ada yang 4 tahun, ada yang kurang dari 4 tahun, ada yang lebih dari 4 tahun, lebih sedikit gitu kan. Saya ucapkan selamat. Dan dengan ini saya secara resmi menyerahkan kembali wisudawan, wisudawati yang dulu diserahkan kepada kami untuk dididik. Tentu dalam mendidik ini kami juga
sadari bahwa banyak kelemahan dan kekurangan, karenanya atas nama lembaga, atas nama dekan, dan atas nama seluruh sivitas akademik kita, FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama dididik di Padepokan Sunan Gunung Jati ini banyak kekurangan sehingga banyak juga kesalahan kepada para wisudawan dan wisudawati. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Profesor Ahmad Ali Nurdin MA PhD yang sudah memberikan sambutan pelepasan wisudawan dan wisudawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada hari ini. Selanjutnya, sambutan sekaligus penerimaan dari perwakilan orang tua wali mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ali Basah Triana sebagai ayahanda dari Sofian Aditya Pratama. Kepada yang terhormat, Bapak Ali Basah Triana, disilahkan. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Profesor Ahmad Ali Nurdin MA PhD. Yang terhormat Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Muhammad Zulkifliah MSI. Yang terhormat Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin MAG. Yang terhormat Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Muhammad Duldin MSI. Yang terhormat Ketua Jurusan Administrasi Publik, yang terhormat Ketua Jurusan Sosiologi, yang terhormat Ketua Jurusan Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada para hadirin semuanya, semoga selalu sehat walafiat. Saya selaku orang tua dari Sofian Aditya merasa ikut bangga dan bahagia bahwa anak saya telah menjalankan masa studi perkuliahan dengan baik dan dapat menjalankan wisudanya. Saya sangat terharu bahwa anak saya telah berhasil demi meraih gelar sarjana dalam selama perkuliahan kurang lebih 4 tahun. Saya menerima kembali anak saya dengan hormat dan bersyukur. Semoga itu semua bisa bermanfaat untuk menjadikan bekal kelak menjalani kehidupan di masa depan. Terima kasih kepada pihak fakultas, para dosen yang telah membimbing dan mengajarkan. Semoga dapat menjadi amal kelak dan terbalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Harapan saya pribadi pada rekan-rekan semuanya, terkhususnya kepada Sofian, semoga sukses dan terwujudkannya cita-cita berbakti kepada kedua orang tua, kemudian terus ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ali Basah Triana selaku perwakilan dari orang tua wisudawan dan wisudawati yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya, pengumuman lulusan terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3 FISIP. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zuldin MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
daftar calon wisudawan yang memiliki IPK tertinggi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. 1. Sofyan Aditya Pratama, NIM 11680010265, jurusan Administrasi Publik, IPK 3,76, yudisium pujian. 2. Abdul Latif, NIM 1168030001, jurusan Sosiologi, IPK 3,86, yudisium sangat memuaskan. Kepada yang bersangkutan diberikan piagam penghargaan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Dr. Muhammad Zuldin MSI atas informasi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, ucapan selamat dari Dekan dan Wakil Dekan FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Ahmad Ali Nurdin MA PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan ini mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat, berkah, dan bisa menjadi penerang bagi masa depan para wisudawan dan wisudawati. Sekali lagi selamat, dan Anda harus bangga menjadi alumni FISIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Adun Nasrullah Jamaluddin MAG, Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ke-81. Semoga ilmu yang telah didapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengucapkan selamat kepada para wisudawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, baik itu dari jurusan Sosiologi, jurusan Administrasi Publik, dan jurusan Manajemen. Semoga ilmu yang didapat selama perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudari Novi Irnawati. Disilahkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Novi Irnawati selaku pembaca doa. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Untuk mengakhiri rangkaian acara kali ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu acara memohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekhilafan selama rangkaian acara berlangsung. Mohon maaf bila ada kata yang kurang santun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang didapatkan mendapat keberkahan, juga berguna bagi pribadi maupun masyarakat. Saya mohon izin pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.